Ya, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya Pendeta Abi Altar Papalan akan berbagi ilmu tentang eh, bahasa Belanda yang mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang membutuhkannya dalam misalnya dalam mencari pekerjaan di negeri Belanda dan juga Belgia, tapi juga mungkin kalau ada yang menjadi guide atau pemandu wisata yang kebetulan bertemu dengan orang Belanda atau yang berbahasa Belanda, tapi juga bagi saudara-saudara yang sementara mengambil jurusan ilmu hukum ini mungkin bisa menjadi suatu bekal manakala akan mendalami literatur-literatur yang berbahasa Belanda untuk bisa menyokong studi ilmu hukum saudara. Nah, eh, saya eh, merasa diri terbeban untuk mengajarkan bahasa ini karena saya pernah dibiayai oleh gereja Toraja Mamasa kerjasama dengan gereja mitra yaitu The Christelijke Gereformeerde Kerken atau disingkat dengan CGK di Belanda selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun untuk belajar dan juga berkhotbah dan bersosialisasi dengan teman-teman di Belanda. Nah, saudara, untuk kali ini saya akan mengajarkan dalam bentuk conversation dan tentu saja membutuhkan juga untuk cara penulisan, tetapi nanti pertemuan berikut kita akan mengusahakan penulisannya. Tetapi saya akan mengajarkan atau menginformasikan bagaimana bahasa Belanda itu sebetulnya agar bisa cepat dikuasai menurut pandangan atau pengalaman saya. Nah, pertama kita harus tahu bahwa bahasa Belanda ini sebetulnya tidak jauh beda dari bahasa Inggris, ya terutama bahasa Jerman sangat mirip. Yang menjadi perbedaan adalah bahwa pengucapan, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu banyak pengucapan yang jauh beda dari penulisannya. Kalau bahasa Belanda hampir semua pengucapan sama dengan atau mengikuti penulisan seperti juga bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa pengucapan yang kalau bertemu dengan huruf tertentu maka dia bunyi aneh, ya dikatakan aneh karena seperti kalau kita menemukan huruf G, maka dalam bahasa Belanda itu harus G. Misalnya kata kerja pergi tertulis ga, tetapi harus dibunyikan ha, ya. Misalnya saya pergi ke pasar, ya. Jadi ik itu ik saya, ik ga naar de markt. Jadi saya pergi ke pasar. Jadi ga tulisannya itu harus berbunyi ha, ya. Jadi ya, itu bunyi aneh menurut saya, ya. Begitu. Kemudian ada beberapa pengucapan yang harus panjang yang disebut dengan lange a atau lange e, atau huruf A yang panjang atau huruf E yang panjang, dan itu harus dikentarakan, ya. Misalnya kalau dia bersifat pekerjaan yang akan dilakukan, ya, maka harus kata kerja misalnya H yang ditulis ga tadi harus ditambah satu jadi dan n di belakang, maka dia akan berbunyi khan. Jadi GAAN, ya. Jadi itu double A, ya, atau lange A dalam bahasa Belanda. Jadi kalau
saya mengatakan saya akan pergi ke pasar besok, ya, maka dia akan berbunyi begini. Ik wil naar de markt gaan op morgen, ya. Jadi saya ingin ke pasar besok, ya. Jadi perhatikan bahwa kata kerja kemudian ada di belakang, ya. Jadi ik wil naar de markt gaan. Jadi saya akan pergi ke pasar. Itu salah satu contoh dalam bahasa Belanda. Jadi saya ke pasar, ik ga naar de markt. Nah, naar itu juga langi a karena ke, ya, itu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi n a a r. Jadi ada dua a, ada dua vokal. Naar, jadi dia bunyi panjang. Saya ulangi, ya, ik ga naar de markt. Jadi saya pergi ke pasar. Jadi present tense ini, ya. Nah, ik wil naar de markt gaan, ya. Ik wil, ya, biasa ika, wil, ya. Naar, nar, naar, de, ya. Markt, markt, ya. Ik ga naar de markt, ya. Nah, itu teman-teman salah satu keunikan dari bahasa Belanda. Jadi kali ini kita sudah bisa belajar tentang sedikit kata kerja, ya. Jadi saya pergi, ik ga naar de markt. Saya pergi ke pasar. Kalau misalnya present future tense atau yang akan datang atau akan dilakukan, ik wil. Jadi will ini saya akan, ya. Ik wil naar de markt gaan. Jadi kata kerjanya lari ke belakang karena ada will. Ya, itu keunikan dari bahasa Belanda. Jadi tadi saya ke pasar, present tense itu ik ga naar de markt. Tapi kalau saya bilang saya ingin ke pasar, berarti ik wil naar de markt gaan. Jadi ha atau ga berubah menjadi gan, gaan, ya. Gitu teman-teman, ya. Semoga tertarik dan sampai jumpa kali depan dalam sesi pelajaran bahasa Belanda sederhana tahap kedua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.